Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya teman-teman di kelas keterampilan fungsional kita. Dan ini adalah bulan terakhir kayaknya untuk kelas. Tunggu. Untuk semester ini. Jadi nanti akhir bulan ini teman-teman akan ada UAS, insya Allah. Nah, kita babnya kurang 2, yaitu yang ini relasi dan fungsi. Terus nanti ada lagi satu deret. Nah, kebetulan relasi dan fungsi ini kita sebenarnya sudah bahas ya dulu-dulu. Saya nggak tahu kenapa kok di kurikulumnya itu materinya kebolak-balik. Jadi ini harusnya sebelum materi yang dulu-dulu, tapi nggak ngerti kok di babnya itu ini yang belakangan. Nah, saya manut aja sama bukunya ya. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang untuk relasi dan fungsi karena teman-teman pasti sudah sudah familiar lah dengan materi ini. Materinya seperti biasa saya ambil dari bukunya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sampai detik ini ada yang belum menerima bukunya, bisa lihat di materi kita aja, nggak masalah. Nah, sekarang untuk konsep relasi. Jadi relasi itu apa? Kan relasi itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah hubungan ya. Jadi kita itu kalau misalkan dikatakan relasi berarti kita mencari hubungan. Hubungan dari apa? Dari sesuatu sama sesuatu yang lainnya, kan gitu ya. Nah, di gambar ini yang sebelah kiri itu kita punya nama-nama siswa katakanlah ya. Terus di sebelah kanan kita punya nama-nama band. Band A, band B, band C, band D, band E. Partner. Nggak ada suaranya. Wah, gawat. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Mbak Siti Nurjana. Oke. Nah, dari tunggu. Nggak apa-apa Mbak Yuliani. Ini semuanya bisa dengar suara saya ya? Kalau ada, bisa. Kalau ada yang nggak dengar mungkin kenapa? Mungkin sinyalnya atau koneksinya dicek lagi. Soalnya di tempat saya indikatornya nyala, maksudnya nyambung gitu suaranya. Tapi kadang memang begitu. Oke, sekarang kita menemukan konsep relasi balik lagi. Nah, di sebelah kiri kita punya nama-nama ya, Tono, Doli, Nurhasana, Siti, Teddy, kelompok siswa. Nah, terus di sebelah kanan kita punya kelompok grup band. Oke, nah terus dari 2 kelompok ini tadi, ini bab berapa ya? Bab 5. Bab 5 kalau nggak salah. Kita kan sudah sampai bab 4 kan? Nah, dari 2 kelompok ini tadi, itu kita hubungkan. Nah, misalkan Tono suka dengan band B, terus Doli suka dengan band C, kemudian Nur Hasanah sukanya dengan band D, Teddy sukanya dengan band E. Siti nggak suka mendengarkan musik, jadi dia nggak punya grup band favorit. Nah, relasi yang kita punya untuk menghubungkan kelompok siswa dan grup band itu adalah ini relasinya. Relasinya adalah relasi grup band favorit. Jadi, kalau misalkan kita punya relasi itu untuk menghubungkan satu himpunan atau satu kelompok ke himpunan yang lain atau kelompok yang lain. Dalam kasus ini, misalkan kita punya kelompok siswa dan kelompok grup band ya, kita menghubungkannya dengan relasi apa? Yaitu grup band favorit masing-masing siswa. Kayak gitu. Itu namanya relasi. Nah, relasi itu bisa macam-macam, misalkan kelompok siswa dengan misalkan ukuran sepatunya misalkan, atau kelompok siswa dengan misalnya ya tanggal lahirnya banyak. Nah, itu relasi. Sekarang kalau fungsi seperti apa? Nah, kalau fungsi itu seperti ini definisinya. Misalkan A dan B himpunan. Jadi kita punya himpunan A dan kita punya himpunan B. Himpunan A dan himpunan B ini bisa apa saja, terserah. Bisa siswa, grup band kayak tadi atau apapun bisa.
Nah, fungsi f dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi misalkan kita punya, ini saya, ada nggak sih kalau nggak kotak? Nah, misalkan sekarang saya punya dua himpunan ya. Yang satu saya namakan A, yang satu saya namakan B. Nah, kelompok dari himpunan A ini bisa apa saja ya? Misalkan di sini, kalau misalkan kita gambar himpunan itu harus ada titiknya. Dia itu menandakan kayak keanggotaan gitu loh. Jadi misalkan ini ada anggota himpunan A 3, anggota himpunan B 3 ya. Ini bisa diisi apa saja terserah teman-teman. Nah, terus fungsi f dari A ke B, dari himpunan A ke himpunan B, adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Berarti, semua anggota himpunan A harus punya pasangan, ya kan? Berarti misalkan saya kasih gambar gini ya. Misalkan, nah misalkan ini adalah fungsinya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi. Jadi definisinya adalah setiap anggota dari himpunan A itu harus punya anggota di himpunan B. Kalau misalkan saya punya katakanlah seperti ini, dia nggak kesini tapi kesini. Aduh, maaf ya. Ini mudah kok sebenarnya. Nah, itu apakah boleh? Boleh, karena semua anggota di himpunan A tetap punya satu pasangan di himpunan B, walaupun yang di himpunan B-nya ada yang sama. Tapi kalau seperti ini, misalkan ini sudah seperti ini, terus misalkan seperti ini, boleh nggak? Nggak boleh ya, karena sekarang ada satu anggota dari himpunan A yang punya dua anggota di himpunan B. Jadi nggak boleh. Nah, kalau misalkan kita memetakan dari himpunan A ke himpunan B, nggak boleh. Dari himpunan A ke himpunan B, tadi mau ngomong apa sih kok lupa. Kalau pemetaan itu baru setiap anggota himpunan A harus punya satu member di himpunan B. Ini namanya korespondensi satu-satu. Jadi setiap anggota di himpunan A punya satu member di anggota B, di himpunan B, dan itu beda-beda. Nah, yang daerah A ini namanya adalah domain, atau ini daerah asal. Saya tulis asal aja ya. Karena kan kita memetakannya dari A ke B. Terus yang ini, yang himpunan B adalah daerah hasil. Jadi ada daerah asal, ada daerah hasil. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat, dulu kan kita pernah bahas di bab sebelumnya kan ada yang namanya fx kan. Nah, fx ini loh yang namanya fungsi. Maksudnya itu apa? Kalau misalkan ini saya ganti ya nama himpunannya ya, nggak A dan B lagi. Misalkan ini X dan Y, fx itu adalah yang menghubungkan, adalah fungsi yang menghubungkan dari himpunan X ke himpunan Y ini. Kan gini kan biasanya. Jadi X ini adalah yang di daerah asal, nah Y ini adalah yang di daerah hasil. Nah, nanti kalau misalkan nanti bisa lebih jelas kalau kita lihat contohnya. Enggak mumet, ini mudah kok, biasa. Nah, sekarang ini perhatikan relasi-relasi yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi kita punya 6 relasi ya sekarang ya. Nah, coba dari 6 relasi ini yang merupakan fungsi yang mana?
Ingat tadi definisinya fungsi adalah setiap anggota di daerah asal punya terhubung dengan tepat satu anggota himpunan yang di daerah hasil. Jadi yang di daerah asal itu sekarang bukan A lagi tapi P. Yang di daerah hasil itu Q. 1. Bentar saya lingkar ya. Lelah. 1. 6. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pokoknya dijawab teman-teman berapa dulu kita bahas satu-satu. Ayo mana lagi? 1 dan 6, terus 6, 3. Pertanyaannya adalah yang mana yang merupakan fungsi? 2, ini lama-lama dijawab semua ini sama teman-teman ini. Ada yang lain? Ayo. 5. Ayo kita bahas ya. Sekarang kita mulai dari yang 5 dulu. Himpunan 5 ini termasuk fungsi atau bukan? Ingat tadi, nggak ada. Tadi definisinya fungsi adalah fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota dari himpunan A, maksudnya setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota himpunan B atau daerah hasil. Jadi tiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan satu anggota di daerah hasil. Sekarang kita bahas nomor 5 dulu. Nomor 5 ini termasuk fungsi atau bukan? Tepat bukan. Karena apa? Karena C itu punya terhubung dengan 5 anggota di daerah hasil. Nyambang, nggak boleh. Nah, jadi 5 bukan termasuk fungsi ya. Tapi apakah dia termasuk relasi? Jelas. Jadi kayak misalkan relasi itu adalah hubungannya ya. Hubungannya apapun terserah. Nah, fungsi itu lebih eksklusif lagi gitu loh anggapannya. Jadi 5 ini bukan merupakan fungsi. Sekarang kita bahas yang nomor 3. Nomor 3 ini kira-kira fungsi atau bukan? Sama seperti tadi. Bukan juga. Nah, karena apa? Karena di sini D ini ya. D ini terhubung dengan dua anggota di daerah hasil 4 dan 5. Padahal definisi dari fungsi itu adalah aturan pengaitan di mana satu anggota daerah asal terhubung dengan satu anggota daerah hasil. Jadi harus satu-satu. Jadi kalau ada yang punya dua pasangan, dia bukan termasuk fungsi. Ini juga bukan. Terus sekarang yang mana ya? Yang nomor 4 sekarang. Nomor 4 ini fungsi atau bukan? Ayo, nomor 4 itu fungsi atau bukan, teman-teman? Kalau bukan, alasannya kenapa? Kalau iya, alasannya kenapa? Bercabang. Bercabangnya di mana? Tukang tikung. Coba kita lihat lagi definisinya ya. Fungsi F adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A ini adalah daerah asal, himpunan daerah asal dengan tepat satu anggota himpunan daerah hasil. Nah, nomor 4 itu gimana? Coba dibuka definisinya. Berarti definisinya setiap anggota daerah asal punya satu anggota di daerah hasil. Nah, nomor 4 itu fungsi malahan. Kenapa kok nomor 4 fungsi, ayo? Karena semua anggota yang di sebelah kiri, semua anggotanya P ini punya satu member di daerah Q, walaupun membernya itu sama.
Jadi, kalau cabangnya ada di kiri, boleh. Tapi kalau cabangnya ada di kanan, nggak boleh. Gitu, hati-hati ya. Beda kasusnya antara nomor 4 dengan nomor 5, beda. Kalau nomor 5, dia nggak patuh aturan. Karena apa? Satu anggota di daerah asal punya 5 anggota di daerah hasil. Nah, nggak boleh. Tapi kalau masing-masing anggota ini di daerah asal punya satu anggota di daerah hasil, walaupun anggotanya itu sama, semuanya milih 3, itu tetap masuk 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 di aturannya. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi dia tetap merupakan fungsi. Sekarang bahas nomor berapa lagi ya? Nah, ini termasuk fungsi. Sekarang coba nomor 2. Nomor 2 fungsi atau bukan? Nah, kok bisa? Kita balik lagi ke nomor 4 ya. Fungsi, karena apa? Coba ya. Kalau misalkan ini kan tadi A itu kan adalah, kita hapusnya dulu semuanya. Misalkan saya punya daerah asalnya namanya A, daerah hasilnya namanya B ya. Biar sama kayak definisinya. Fungsi F dari A ke B adalah suatu, ini kayak gini. Ini adalah fungsi F ya. Fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A, berarti setiap yang ada di A, dengan tepat satu anggota himpunan di B. Walaupun anggotanya itu sama. Walaupun anggotanya itu sama, tapi kan setiap anggota yang ada di A itu punya satu pasangan di B kan, walaupun dia sama. Nah, jadi ini tetap Mas Yuda, tetap masuk aturan. Walaupun sebenarnya dia nyabang, karena apa? Setiap anggotanya si A, dia hanya terpasang pada satu anggotanya si B. Walaupun itu sama, kan nggak ada aturan walaupun itu apa? Itu sama atau enggak. Tapi kalau begini sekarang tak balik. Kalau kayak gini, boleh nggak ini taat aturan nggak? Kalau gini, dia jadi bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Karena sekarang ada anggota di A ini yang terhubung pada 3 anggota punyanya si B, punyanya daerah hasil. Jadi ini malah bukan fungsi. Jadi ini nggak boleh. Yang tadi itu boleh, yang ini nggak boleh. Gitu ya. Poligami. Iya, sebenarnya kayak poligami ya. Poligami boleh, tapi sebaliknya kan nggak boleh. Saya nggak mendukung poligami ya, tapi ya. Ini jadi kemana-mana pembahasannya. Nggak. Sekarang bahas nomor 6 dulu wes. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 itu termasuk apa? Termasuk fungsi atau bukan? Sekarang nomor 6. Termasuk fungsi atau bukan yang nomor 6? Kira-kira. Termasuk bingung dong. Termasuk. Kita balik lagi ke definisinya. Memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Setiap anggota di daerah asal dengan tepat satu anggota di daerah hasil. Setiap. Nah, jadi ada yang nggak punya pasangan ya. Bener Mbak Sini, ada satu yang dia nggak punya pasangan. Ini ketinggalan. Karena di definisinya kita membaca ada setiap. Jadi kalau misalkan ada satu yang nggak berpasangan, dia bukan termasuk fungsi. Jadi semua di daerah asal harus punya member di daerah hasil, harus terhubung dengan satu anggota daerah hasil. Oke, sekarang nomor 1. Nomor 1 fungsi atau bukan?
nomor satu jelas fungsi ya, karena ini semua yang di daerah asal di himpunan P punya satu pasangan di himpunan Q, dan kok ya nggak ada yang sama, berarti jelas yang nomor satu fungsi. Yang nomor dua fungsi atau bukan? Satu, dua, dan empat. Yang nomor dua juga fungsi. Jadi ini memang ada yang kosong di sini, tapi kan dia nggak ada ketentuan bahwa yang setiap di himpunan Q harus punya pasangan. Tapi yang setiap di himpunan P harus punya pasangan. Nah, jadi yang ya di sini yang fungsi adalah satu, 2, dan 4. Gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Materinya sudah sampai situ aja. Materinya cuma ini aja. Nah, di bukunya teman-teman mungkin teman-teman baca tentang sifat-sifat fungsi itu ya. Boleh itu dipelajari, nggak apa-apa. Tapi nggak apa ya, nggak kayak nggak wajib gitu loh. Jadi saya rasa kalau teman-teman sudah ngerti konsepnya, oh fungsi itu seperti ini, oh relasi itu seperti ini, pasti teman-teman ngerti sifat-sifatnya. Kayak apa ya, kayak nggak perlu diajarkan lagi gitu. Nggak ngerti saya halaman berapa. Ntar kalau misalkan saya buka bukunya di sebelah sini nanti di rekamannya kelihatan seret-seret. Jadi nggak oke nanti. Coba pokoknya bab 5 mbak, ini masalah 5.3 berarti di bab 5 dia. Kayaknya bab 5 tengah-tengah gitu. Nah, kalau ini sudah ngerti, oh ini halaman 156. Ada yang standby sambil buka buku. Nah, sekarang contoh 5.1.1.2. Sebenarnya kalau contoh itu nggak usah diterangkan lagi karena teman-teman bisa baca. Nah, tapi kadang-kadang kalau matematika itu kita baca itu bingung ya. Jadi kalau misalkan nggak dikomunikasikan. Soalnya saya dulu misalkan disuruh guru saya misalkan ada di buku baca sendiri itu tetap nggak ngerti. Diterangkan dengan contoh yang sama dengan yang ada di buku, diterangkan di papan tulis sambil gurunya ngomong baru yang oh itu maksudnya gitu. Jadi baru ngeh gitu. Nah, diketahui fungsi fx dengan rumus fungsi itu fx sama dengan px min q. Jika f1 mana sih ini? Jika tak stabil. Jika f1 sama dengan min 3 dan f4 sama dengan 3, tentukan nilai p dan q. Kemudian tuliskanlah rumusnya. Jadi kita punya ini fx sama dengan px min q ya. Maksudnya itu apa sih kalau fx? Kita kan sudah pernah kan ngerjakan yang kayak gini, malah sudah pernah bikin grafiknya. Nah, herannya kok malah materi tentang fungsi ini kok malah di belakang. Padahal kita yang kemarin-kemarin udah bikin grafiknya, jadi kayak ya oke lah. Enggak ketinggalan jauh kok Mbak Risti. Nah, jadinya kalau misalkan ada seperti ini, misalkan saya punya F1, apa yang harus saya lakukan? Misalkan di sini saya tulis F1 berarti kalau misalkan saya punya Fx itu sama dengan Px min Q. Kalau F1 berarti semua X, ini kan awalnya X kan, terus sekarang dia jadi 1. Yang di dalam kurung itu loh. Yang tadinya X sekarang jadi 1. Berarti semua X yang ada di dalam persamaan Fx, yang ada di dalam persamaan yang atas ini, saya ganti dengan 1. Jadi di sini adalah P dikalikan 1 dikurangi Q. Atau kalau misalkan karena itu 1 kali P kan P, jadi nggak usah ditulis. P dikurangi Q sama dengan berapa? Sama dengan min 3 ya. Udah, berarti sekarang F4 sama dengan 3. F4 sama dengan 3. F4 sama dengan 3. F4 Nah, kalau misalkan tadi kan F1, kalau sekarang kan kalau tadi kan Fx. Terus kita sudah nulis yang untuk F1. Nah, terus kita sekarang nulis untuk F4. Jadi gimana? Jadi setiap nilai X yang ada di persamaan yang atas, kita ganti dengan 4. Jadi P dikalikan 4 min Q, kita
kita iniin dulu ya, kita tulis yang benar dulu. Nah, P kali 4 kan sama dengan 4P. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nggak apa-apa sih nulisnya P4 atau 4P itu apa ya kalau saya ngomong, itu nilainya akan sama karena kan perkalian tuh komutatif, bisa dibolak-balik. Tapi kalau misalkan pada umumnya kita nulisnya itu angkanya dulu baru variabelnya. Jadi kayak misalkan 5A. Umumnya kayak gitu kalau nulis. Ya boleh sih nulis A5 gini kan boleh. Tapi pada umumnya kita tulis angkanya dulu di depan. Baru variabel yang mengikutinya. Sama kayak kalau kita ngomong 5 pisang goreng. Ya kecuali kalau beli gorengan pisang goreng 5 gimana ya? Beda. Jadi kalau misalkan ngomong kan 5 buah jeruk. Kalau kalau menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, matematika juga gitu sih. Kalau jadi mesti angkanya dulu baru variabelnya. 4P, 5A, 3C kayak gitu. Dikurangi balik lagi dikurangi Q sama dengan mana tadi? Sama dengan 3. Nah, kalau sudah sampai sini, kita kan disuruh mencari tentukanlah nilai P dan Q. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah sampai sini? Ini sudah di bab kemarin. Di bab yang kapan ya? Lupa saya juga di bab yang agak lama. Tapi ini pernah kita bahas. Kalau kita sudah punya persamaan ini, kita ingin mencari P dan Q, apa yang harus kita lakukan? Ayo, ayo. Ini kita sudah pernah mempelajari ini kok. Nah, lupa. Eliminasi. Nah, benar. Kita bisa menggunakan cara eliminasi substitusi. Nah, untuk eliminasi, kira-kira kalau kita punya persamaan ini, jadi yang dilihat tetap ini aja. Kotak. Yang dilihat dari sini saja. Nah, yang terakhir. Kalau kita punya persamaan seperti ini, kira-kira kita harus melakukan apa? Dijumlahkah atau dikalikah atau diapakan? Atau ditambah? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau melakukan eliminasi berarti kita harus mengenolkan, membuat 0. Kalau nggak P-nya dulu ya Q-nya dulu kan. Nah, berarti diapakan hayo? Kira-kira biar salah satu dikurang, dikali, ditambah. Kalau saya sependapat dengan tadi siapa? Mbak Fitri, Mbak Sunarsi, Mbak mana tadi? Mbak Sini. Nah, kalau saya langsung saya kurangi. Karena apa kalau langsung dikurangi? Coba ya kita lihat sama-sama. Apa yang terjadi kalau misalkan ini langsung kita kurangi? Kalau ini kita kurangi, P dikurangi 4P. P dikurangi 4P, hasilnya berapa teman-teman? Min P berapa? 3P. Mas Rian ini mesti ada yang ketinggalan kalau jawab. Kurang teliti. Bener tapi ada yang ketinggalan. Ayo Mas Rian, diet lagi. Mbak Fatmawati juga benar tapi kurang sedikit. Min 3 apa? Min 3P. Nah, harus disebutkan lengkap. Jadi kalau nggak lengkap nanti salah. Nah, min 3P ya. Nah, sekarang yang atas. Min Q ini Q loh ya. Aduh, elek banget. Min Q dikurangi min Q. Jadi min Q dikurangi min Q. Hasilnya berapa? Q. Ayo, kurang teliti. Gigi. Masa sih Ki? Ayo. Coba pelan-pelan, pelan-pelan. Di sini kan minus sama minus kan jadi plus kan ya? Jadi min Q plus Q.
nol. Sip. Hati-hati teman-teman yang lain. Jadi di sini yang depan jadi main key, yang belakang plus key. Jadi ini kan sama dengan 0 ya, plus minus nggak saya tulis. Sekarang yang belakang, min 3 dikurangi 3. Min 3, min 3. Min 3, min 3. Saya kira. Min 6. Min 6. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, kita cari sekarang. P, berarti P sama dengan berapa? Min 3P sama dengan min 6. Min 3P sama dengan min 6. Min 3 dikali titik-titik sama dengan min 6. Yep, 2 ya. Semuanya udah ngerti ya? P-nya dapatnya gimana? Min 3 dikalikan P sama dengan min 6 kan? Berarti P-nya adalah 2. Karena min 3 kalau dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kalau sudah dapat ini, itu terus habis itu kita apakan? Kalau sudah dapat P sama dengan 2, sekarang kita sudah dapat P sama dengan 2 ya. Nah, tapi kita belum dapat key-nya. Nah, sekarang kita mencari key. Bagaimanakah caranya biar kita bisa dapat key? Benar, mencari key. Gimana caranya? Supaya dari P ini kita dapat key. Ayo, gimana? Ayo. P diisi dengan nilai 2. Nah, di sini kita punya dua pilihan. Kita bisa masukkan ke persamaan yang ini, atau kita bisa masukkan ke persamaan yang ini. Itu selera, boleh. Nanti hasilnya akan sama dua-duanya. Tapi kalau saya milih persamaan yang pertama. Nah, itu 2 dari mana, Bu? Loh, ini. Min 3P sama dengan min 6. P sama dengan, ayo Mbak Bu ada. 2-nya gimana? Ayo, kan berarti P sama dengan, kalau misalkan ditulis lengkap kan begini kan, min 6 per min 3, ya kan, berarti P nya sama dengan 2. Min 6 dibagi min 3. Nah, kalau sekarang kita sudah punya P ya, sekarang kita mensubstitusi P, kita isi dengan 2. Nah, P yang mana pertanyaannya? Boleh dua-duanya, tapi kalau saya pilih yang pertama karena nggak usah mengalihkan 4. Males ya ceritanya. Jadi saya tukar ke persamaan pertama. Jadi saya punya P min Q sama dengan 2. Salah, sama dengan min 3. Min 3. Nah, aduh jeleknya. Sama dengan min 3. Nah, sekarang P-nya kita ganti 2. 2 min Q sama dengan min 3. Nah, sekarang Q-nya dapat dari mana? Q-nya dapat dari mana? Q-nya nilainya berapa kalau seperti ini? Berarti kalau misalkan ada seperti ini, duanya kita transfer ke ruas kanan biar dia kumpul sama 3. Benar Mas Rian. Jadi duanya kita transfer ke ruas kanan. Karena ini operasinya di ruas kiri ini adalah pengurangan. Nah, sedangkan 2 ini kan sebenarnya positif ya. Gini kan ya. Duanya kita transfer ke ruas kanan, dia akan jadi negatif. Gini. Tapi ingat Q-nya ini negatif loh ya. Jadi sekarang kita punya begini, min Q sama dengan min 3 min 2, berarti kan min 5. Nah, ini ada minnya, ada minnya. Saya nggak kepingin ada minnya, berarti sama-sama dihilangkan. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama punya min. Jadi kita bagi. Ya. Kita bagi, kita kalikan sama saja. Pokoknya dikurangkan.
pokoknya dikurangkan, pokoknya dihilangkan minnya, sama dengan 5. Atau kalau teman-teman itu terlalu rumit, langsung aja gini. Jadi 2 dikurangi berapa sama dengan min 3. 2 dikurangi berapa jadinya harus kurang 3, berarti kan 2 dikurangi 5. Nah, kenapa ragu-ragu? Jangan ragu-ragu. Nah, berarti kita sekarang sudah dapat bahwa Q-nya ini adalah 5. Nah, misi kita belum selesai, ada yang terakhir. Kemudian, tuliskanlah rumus fungsinya. Berarti rumus fungsinya tadi kan ini kan fx sama dengan px dikurangi Q. Jadi sekarang kita punya fx, ini adalah rumus fungsinya. Fx sama dengan P-nya adalah 2x dikurangi Q-nya adalah 5. Jadi kalau misalkan saya itu punya persamaan, bukan punya 2 himpunan ya. Yang sini itu adalah X, yang sini itu adalah Y. Nah, yang menghubungkan antara X dan Y ini itu adalah Fx, aturannya. Jadi kayak misalkan X itu adalah hubungannya, X itu adalah daerah asalnya, Y itu adalah daerah hasilnya, Fx itu aturan yang menghubungkan antara X sama Y. Ini juga bisa digambar di koordinat kartesian yang kayak kotak-kotak yang ada sumbu X, sumbu Y. Akan sama saja. Dan kita, ironisnya kita sudah belajar itu lama. Berapa meeting yang lalu. Itu ya teman-teman. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi rumus fungsi itu kayak apa ya? Rumus fungsi itu kayak aturannya gitu. Nah, aturan yang menghubungkan antara himpunan di daerah asal sama daerah hasilnya. Terus juga teman-teman harus ingat, semua fungsi itu relasi, tapi tidak semua relasi itu adalah fungsi. Jadi semua fungsi itu melambangkan hubungannya ya, tapi tidak semua hubungan itu fungsi kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita ke next yang ini. Ini juga contoh. Contoh 5, 13. Ini contoh setelahnya yang tadi. Nah, sekarang kalau yang tadi kan kita nggak tahu. Kita cuma tahu daerah hasil. Oh, tunggu. Nah, kalau yang dari sini, coba kita lihat yang di sini ya. F1 aja. Nah, ini kita kan tahu F1 sama dengan min 3. Berarti sebentar. Tulis di papan tulis aja. Misalkan kita misalkan katakanlah kita nggak tahu ya daerah asalnya yang mana, daerah asalnya kita nggak tahu fx-nya, kita juga nggak tahu daerah asalnya yang mana, daerah hasilnya yang mana. Jadi misalkan saya punya berapa tadi ya? Nggak wes langsung aja. F1 sama dengan min 3. Kira-kira daerah hasilnya yang mana, daerah asalnya yang mana? Kalau ada tulisan kayak gini. Jadi kalau misalkan ada tulisan seperti ini, 1 yang ini itu adalah daerah asalnya. Dia itu salah satu anggota di daerah asal. Itu A ya, bukan D. Asal. Aduh, jelek banget. Nah, min 3 itu daerah hasil. Karena dia hasilnya setelah satu ini masuk ke fungsi. Gitu loh. Jadi kalau misalkan ada fx sama dengan bla bla sama dengan y misalkan. X-nya itu adalah daerah asal. Y-nya ini yang di daerah hasil. Gitu ya. Ya itu cuman biar nggak bingung aja sih. Nah, sekarang yang ini. Sekarang yang contoh berikutnya. Nah, diketahui fungsi f dengan rumus fx akar 2x plus 6. Enggak. Tentukan domain fungsi f agar domain itu daerah asal. Kalau daerah hasil kayaknya kodomain gitu istilahnya, istilah kerennya. Tentukanlah domain fungsi f agar memiliki pasangan di anggota himpunan bilangan real. Nah, bilangan real itu artinya bilangan yang memang ada. Jadi itu namanya bilangan real. Adakah bilangan yang nggak real? Sekarang saya tanya. Adakah bilangan yang nggak real? Jadi bilangan yang ada, tapi dia tidak nyata.
Gimana sih Bu? Bilangan yang dia itu ada, tapi kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Asik loh matematika ini asli deh. Nah, bilangan seperti apa yang seperti itu goib? Iya sih. Tapi kalau di matematika namanya bukan bilangan goib. Jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan kita punya akar, tapi dia akar 4 gitu misalnya. Itu kan akarnya bisa plus minus 2 kan. Kenapa kok dikatakan plus minus? Karena kalau kita punya 2 dikuadratkan, dia sama dengan 4 ya. Tapi kalau misalkan kita punya min 2, kita kuadratkan, dia juga sama dengan 4. Ya kan? Karena apa? Minus kali minus. 2 kali 2 4, minus kali minus plus. Jadi dia juga menghasilkan 4. Tapi misalkan kita punya akar min 4 gitu misalkan. Berapakah ini hasilnya? Min 2 kah? 2 kah? Dua-duanya nggak bisa menghasilkan min 4 di dalam akar. Karena apa? 2 kalau kita kalikan 2 hasilnya 4. Min 2 kalau kita kalikan min 2 hasilnya juga 4. Jadi nggak ada yang min 4. Nah, solusinya adalah kita bongkar dalamnya. Jadi ini kan sama dengan 1, min 1 dikalikan 4 kan ya. 4-nya bisa keluar jadi 2 kan. Tapi min 1-nya tidak. Min 1. Nah, itu kalau di matematika, akar min 1 ini namanya bilangan imajiner. Bilangan yang ada kan tapi dia tidak nyata. Jadi dia nggak real. Dia tidak nyata. Jadi kalau misalkan di matematika itu nulisnya i. Ya i itu. Kalau ada 2 i, berarti i-nya itu akar min 1. 2 dari mana? Ayo dari mana? 4 ini kan 2 kali 2 toh. Min 1 dikali 2 dikali 2. Nah, ini kan akarnya akar 2. Nah, jadi kalau dia ada 2, dia boleh keluar. Maksudnya ada 2 bilangan yang diulang 2 kali, dia boleh keluar. Ini keluar berarti. Jadilah ini yang di depan. Gitu ya. Nah, jadi yang ditanyakan soal ini adalah gimana caranya akar 2x plus 6 ini bisa punya domain, bisa punya anggota di daerah hasil, tapi dia harus real. Jadi dia nggak boleh, jadi dia kuncinya supaya dia bisa real apa? Dia nggak boleh imajiner. Jadi di dalam akar tidak boleh ada tanda minus. Jadi ini kita disuruh menentukan daerah asalnya. Tentukanlah domain ini maksudnya daerah asal. Jadi kita harus menentukan daerah asalnya supaya F itu punya nilai real di daerah hasil. Jadi coba ya, misalkan kita coba. Ini saya hapus ya. Salah tombol. Bentar, saya hapus dulu. Jadi nggak boleh imajiner. Kalau imajiner tuh berarti ada akar min 1. Kalau ada akar min, pokoknya intinya yang ada di dalam akar tuh nggak boleh min. Karena apa? Berarti nanti kita ngitungnya di daerah. Bukan berarti kalau misalkan 2i gini nggak bisa dihitung ya. Enggak. Jadi memang ada operasi-operasi yang nanti menghasilkan sesuatu yang imajiner ada. Tapi tidak berarti apa dikit-dikit kita pakai oh ini imajiner gitu. Berarti kalau imajiner itu soalnya sudah berhenti sampai di situ. Kita nggak bisa mengungkapkan gitu. Ya ada sih nanti kalau ada di pelajaran apa ya. Kalau di fisika banyak imajiner gitu. Tapi kalau untuk sekarang kita nggak butuh-butuh banget. Ya pokoknya teman-teman tahu bahwa I itu artinya adalah akar min 1. Berarti mandek hitung-hitungannya kalau udah sampai I. Nah, tugas kita sekarang adalah menentukan daerah asal untuk fx supaya nanti di daerah hasilnya itu kita punya bilangan real. Jadi bukan I, jadi bukan imajiner.
Coba kalau misalkan imajiner kayak apa? Misalkan X-nya ini saya kasih, katakanlah X-nya ini min 4. Kalau misalkan X-nya itu min 4, imajiner nggak kira-kira? Kira-kira di bawah tanda akar, kalau misalkan saya mau menghitung F sama dengan min 4, kayak gini, itu hasilnya kira-kira imajiner nggak? Real atau imajiner hasilnya? Kalau misalkan saya mengganti semua nilai X yang ada di dalam sini, yang ada di persamaan fx sama min 4. Coba ya, kita akar 2 kali min 4 ditambah 6. Nah, ini kira-kira hasilnya berapa, akar berapa ini? Hasilnya akar min 2. Karena apa? 2 kali min 4 min 8. Min 8 ditambah 6 hasilnya min 2. Alah. Aduh, licin keyboardnya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini nggak boleh karena di dalam akar ada minnya, berarti dia imajiner. Nah, caranya untuk memastikan dia nggak imajiner, berarti kita harus membuat aturan, yakni begini. 2x plus 6. Kita kasih aturan yang kayak apa? Kira-kira. 2x plus 6 ini harus lebih besar sama dengan 0. Karena apa? Kalau misalkan dia nanti kurang dari 0, nanti kita punya di bawah tanda akar, kita punya minus. Dan ini kan soalnya mintanya bilangan real ya. Jadi nggak boleh ada imajiner di dalam situ. Nah, ini balik lagi ke persamaan dan pertidaksamaan kalau kayak gini. Memang kalau misalkan belajar matematika itu, kita nggak bisa misalkan kayak matriks sudah lewat, akan apa, lupa, nggak apa-apa gitu. Udah ini mbak, 2 min 4 ini loh, kalau misalkan saya punya X sama dengan min 4, terus saya masukkan ke fungsi F dalam kurung min 4, itu artinya ini kan fungsi awal kita kan ini kan. Nah, kalau misalkan saya tulis sekarang F, kalau di dalam rumusnya kan fx ya, kalau sekarang saya tulis di dalamnya min 4 misalkan, berarti apa? Di daerah asal saya masukin min 4. X itu nggak mesti bilangan positif, tapi hasilnya yang diminta soal harus real. Nah, paham ya Mbak Riti ya? Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan ada 2x plus 6 lebih besar dari 0, itu maksudnya bukan x-nya mesti bilangan positif, tapi lebih. Ya kan logikanya kalau x-nya positif, hasilnya pasti positif ya, jadi nggak akan minus. Tapi ada nilai-nilai minus yang kalau misalkan kita masukkan ke fungsi ini, dia hasilnya masih positif loh. Jadi coba kita beginikan dulu ya. Nah, kalau gini terus habis itu ini kan persamaan pertidaksamaan lagi. Dua-duanya kita kuadratkan. Ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan kita kuadratkan. Hasilnya kalau misalkan dikuadratkan semua itu, berarti kita kayak ngelepas akar gitu loh. Lebih besar sama dengan 0. 0 kan kalau dikuadratkan 0 kali 0 juga 0 kan. Nah, sekarang 6-nya ini saya transfer ke ruas kanan. Tapi tetap jadi min ya, kayak gini. Nah, sekarang X-nya lebih besar sama dengan berapa kalau begini? Lebih besar sama dengan min 3. Jadi, kalau daerah asalnya itu lebih besar atau sama dengan min 3, kita akan punya daerah hasil.
kita akan punya uh, anggota di daerah hasil yang real. Tapi kalau dia kurang dari sama dengan 3, misalkan kayak tadi kan min 4 contoh kita tadi kan, kita akan punya bilangan imajiner sebagai hasilnya. Itu loh maksudnya soal itu. Jadi soal itu kepinginnya kepinginnya di daerah hasil tuh kita punyanya bilangan real. Tapi kalau di daerah asal di X-nya ini kita masukkan angka kurang dari atau sama kurang dari min 3, kita nggak bisa mendapatkan itu. Nah, kita cuma butuh batasnya aja tadi. Ini kan, tentukanlah domain fungsi f agar memiliki pasangan di anggota himpunan bilangan real. Gitu deh. Ini perlu penghayatan kayaknya yang contoh yang nomor 2 ini. Oh. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Apa ada pertanyaan sampai sini? Ini kebetulan ini slide kita yang terakhir. Jadi relasi dan fungsi itu nggak banyak kok materinya. Ya cuman ini aja. Relasi begini, fungsi begini, udah. Nah, rencana saya relasi dan fungsi kita selesaikan minggu ini. Jadi 2 minggu ke depan kita bisa bahas barisan dan deret. Soalnya itu benar-benar materi baru. Jadi kita perlu agak lama kayaknya untuk membiasakan, untuk memperkenalkan, mengingat kembali. Sebenarnya semua konsep matematika yang sudah kita pelajari itu di kehidupan sehari-hari itu ada, dan teman-teman tuh secara nggak sadar itu kayaknya ngerti gitu loh, tapi nggak pernah menuliskan, jadi nggak tahu kan, maksudnya jadi nggak sadar kalau sebenarnya sudah ngerti gitu loh. Jadi ini sebenarnya ada dan teman-teman sebenarnya bisa, tapi cuman nggak tahu, saya nggak pede atau gimana. Ya saya dulu juga gitu sih sebelum menyadari itu. Sama, juga nggak bisa, sama-sama nggak, bingung gitu loh, ini apa sih sebenarnya. Nah, jadi ini masih dipecah jadi 2 kan ya, saya cuman bikin materi untuk 1 jam soalnya. Setelah ini masih adakah yang ini, yang yang sesi kedua yang mau masuk? Ini sudah 25 orang soalnya. Atau saya standby aja ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, yang sesi pertama saya akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Ini hubungan antara relasi dan domain apa? Gini ceritanya. Jadi kalau misalkan kita punya, nggak jadi kita akhiri. Saya tunggu. Jadi misalkan kita punya 2 himpunan. Yang pertama ini adalah ini daerah asal atau sering disebut domain. Nah, yang kedua adalah daerah hasil. Atau kalau nggak salah namanya kodomain kalau nggak salah ya. Saya izin keluar duluan, ada teman mau masuk. Oke. Nah, misalkan yang ini namanya A, yang ini namanya B. Nah, nah, relasi itu terserah, nggak ada aturannya. Jadi pokoknya dia menghubungkan semua anggota di A sama anggota di B. Terserah, dia nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, nggak harus punya hubungan tertentu gitu. Nah, kalau fungsi dia tadi ada hubungannya ya, ada definisinya kan Mbak, tadi fungsi itu apa. Kalau relasi ya pokoknya dia menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B, apapun itu ya terserah. Tapi kalau fungsi dia harus menghubungkan tepat dari A, himpunan A ke himpunan B. Tapi setiap anggota di himpunan A atau dari daerah asal itu punya tepat satu anggota di himpunan B. Walaupun anggotanya itu sama. Jadi A itu harus punya satu teman di B. Gitu aja. Itu fungsi, tapi kalau relasi sembarang, terserah gitu deh. Ya, itu ya Mbak ya.
Oke, terima kasih. Nah, karena ini waktunya sudah mepet sekali, sesi yang pertama saya akhiri sekian ya teman-teman ya. Terima kasih sudah datang. Semoga ini berguna buat kita semua di sini. Oke, kalau gitu sambung ke sesi kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di keterampilan fungsional sesi kedua untuk malam hari ini. Nah, ini ada yang tadi sudah masuk lagi, ada yang benar-benar baru ya. Ada yang benar-benar baru masuk. Oke. Nah, jadi malam ini kita akan belajar soal relasi dan fungsi. Sebenarnya teman-teman sudah belajar materi ini sudah lama kok, jadi sebenarnya nggak akan banyak-banyak, nggak akan, maksudnya materi malam ini singkat saja, tapi tetap nanti pertemuan mendatang kita latihan soal-soal seperti biasa ya. Jadi kan materi latihan soal, terus nanti ada PR-nya, tapi minggu depan aja. Oke. Iya, ini setengah ruangan kelas kosong. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita menemukan konsep relasi terlebih dahulu. Jadi relasi itu adalah semacam aturan yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Nah, misalkan pada contoh ini, itu saya punya dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan kelompok siswa dan himpunan grup band. Ini ya. Nah, untuk menghubungkan keduanya, saya menggunakan relasi grup band favorit. Jadi di sini saya menghubungkan masing-masing siswa dengan grup band favoritnya. Nah, misalkan seperti Tono, grup band favoritnya adalah band B. Terus Doli, grup band favoritnya adalah band C, dan seterusnya ya teman-teman. Siti tidak suka mendengarkan musik, jadi dia nggak punya grup band favorit, ya nggak apa-apa. Nah, jadi relasi itu seperti itu. Jadi bagaimana supaya kita bisa menghubungkan himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Tidak ada aturan dalam membuat relasi, jadi terserah, semuanya boleh. Misalkan kelompok siswa dan tanggal lahirnya, kelompok siswa dan alamat rumahnya, misalkan kelompok siswa dan kota tempat kelahirannya, macam-macam ya. Nah, itu namanya relasi. Jadi di sini saya punya kelompok siswa, di sini bisa kita sebut juga yang ada di sebelah kiri ini ya, itu adalah himpunan atau daerah asal. Langsung saya tulis sekarang aja daripada kayak tadi nanti bingung. Atau nama kerennya adalah domain. Terus grup band ini adalah daerah hasil atau kodomain. Daerah asal ya berarti daerah asal apanya ya kalau ngomong ya asalnya. Jadi dan daerah hasil itu kalau sudah lewat dari fungsinya. Jadi gimana ya ngomongnya ya ya gitulah pokoknya. Daerah asal itu siswa, daerah hasil itu grup band. Kalau dalam kasus ini, dalam kasus lain nanti akan macam-macam lagi, bisa macam-macam. Tapi kalau misalkan kita punya diagram yang gambar yang seperti ini, yang sebelah kiri adalah daerah asal, selalu daerah asal, yang sebelah kanan adalah selalu daerah hasil. Pasti, jadi nggak boleh dibolak-balik. Nah, ini adalah grup band favorit, ini adalah relasi yang menghubungkan antara daerah asal dengan daerah hasil. Saya tulis juga relasi. Nah, gitu ya. Sekarang, nah sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya teman-teman ya, sudah cukup jelas ya. Biasanya kalau misalkan kelas yang kedua ini, sesi yang kedua ini pasti pendiam-pendiam, diam semua. Nggak tahu saya, apa mungkin kemalaman kita mulainya? Enggak ya, kan masih jam 10. Nah, oh ya, seperti biasa materi kita yang pokoknya materi yang saya sampaikan itu saya ngambil dari buku teman-teman. Jadi sambil masuk kelas sambil buka buku boleh juga, tapi yang nggak punya buku nggak masalah.
karena misalkan pengen cari materi di internet banyak sekali sumber-sumber. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita bahas relasi, sekarang kita bahas fungsi. Jadi misalkan A dan B adalah himpunan. Fungsi F dari A dan B, coba kita gambarkan himpunannya dulu ya, biar nggak dua kali kerja. Pada malu menyimak katanya. Nah ini misalkan, misalkan ini himpunan A, misalkan ini himpunan B. Nah, fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Oke, jadi di sini harus ditekankan setiap anggota dari himpunan A dengan tepat satu anggota dari himpunan B. Nah, seperti tadi yang himpunan A itu adalah daerah asal. Jadi lupa daerah asal. Yang B adalah daerah hasil. Oke. Nah, berarti satu anggotanya daerah asal harus punya satu anggota di daerah hasil, harus terhubung dengan satu anggota daerah hasil. Itu ya aturannya. Nah, sekarang saya punya contoh. Beda dengan yang tadi. Kalau relasi sembarang. Nggak setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, nggak, terserah. Mau anggota A itu punya 4 pasangan di himpunan B, terserah, boleh. Atau 5 atau ada nyabang-nyabang di mana-mana, terserah. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, misalkan saya punya 6 relasi di sini, relasi 1 sampai 6. Nah, perhatikan relasi yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dari ke-6 relasi yang teman-teman lihat di sini di slide, itu yang manakah yang termasuk fungsi sekarang? Coba. Tadi yang sudah datang sesi 1 nggak boleh jawab ya. Ini khusus buat yang datang di sesi 2. Dari relasi 1 sampai 6 yang kita lihat bersama-sama ini, relasi nomor berapakah yang merupakan fungsi? Ingat tadi aturannya fungsi adalah setiap anggota di daerah asal dipasangkan dengan tepat satu anggota di daerah hasil. 3. Coba tandai dulu. 1. Ayo yang mana lagi? Teman-teman yang lain? Ini yang datang lebih dari 10 kan? 1. Terus 4. Jawaban yang lain nanti kita bahas satu-satu. Ada lagi jawaban yang lain? 2. Jadi jawab semua nanti. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Nomor 5, fungsi atau bukan? Kita bahas satu-satu. Kalau misalkan fungsi kenapa? Kalau misalkan bukan kenapa? Nomor 5 dulu. Nomor 5 termasuk fungsi atau bukan sekarang? Caranya bukan. Kenapa? Ayo Mbak Ani. Bukan. Caranya gampangnya membedakan yang mana yang fungsi, yang mana yang relasi biasa adalah kita lihat definisinya. Dia patuh nggak dengan definisinya? Nah, jadi definisinya adalah ini. Balik lagi satu slide ya. Walah, gimana sih? Nah, definisinya adalah ini. Setiap anggota himpunan A punya pasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, setiap anggota himpunan P, sekarang kalau himpunan diganti, punya pasangan dengan tepat satu himpunan Q. Jadi yang nomor 5 itu bukan termasuk fungsi karena di sini kan bisa kita lihat yang C-nya ini dia punya banyak pasangan di himpunan Q. Jadi dia bukan fungsi.
Karena aturannya adalah setiap anggota di daerah asal dipasangkan dengan tepat satu anggota di daerah hasil. Kalau ini bukan satu, ini 5. Jadi dia nggak termasuk fungsi ya. Sekarang kalau nomor 6, termasuk fungsi atau bukan? Nomor 6, nomor 6, nomor 6. Ayo, kalau ini kenapa kok bukan? Ada yang bisa ngasih tahu saya alasannya nggak kira-kira kok bukan? Itu kan semuanya satu-satu. Ayo coba kenapa kok bukan, ayo. Yang D-nya ini tidak punya pasangan. Di aturannya kan setiap anggota di daerah asal. Jadi, semua A, B, C, D, E ini harus punya pasangan di daerah hasil. Tapi karena D-nya nggak punya pasangan, berarti nomor 6 ini bukan fungsi. Bukan ya? Sekarang nomor 3. Coba kita lihat nomor 3 ini sebenarnya fungsi atau bukan? Nomor 3. Ayo, nomor 3 itu termasuk fungsi atau bukan? Ada yang berpendapat fungsi tadi, teman-teman. Fungsi bukan, langsung dulu. Nah, ayo coba kita lihat apa definisinya lagi, ayo. Setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Kalau tadi himpunannya P dan Q, berarti setiap anggota himpunan P dengan tepat satu anggota himpunan Q. Jadi, member dari himpunan P itu hanya boleh punya satu pasangan di himpunan Q. Nah, karena yang D ini dia punya pasangannya 2 ya, 4 dan 5. Jadi ini bukan fungsi. Nggak boleh. Nah, sekarang coba kita lihat yang nomor 4. Nomor 4 itu fungsi atau bukan? Bukan, bukan. Terus? Iya, pasti ada kontroversi di sini. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Dwi, selamat bergabung. Bukan apa iya? Nomor 4 itu termasuk fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota di himpunan P punya tepat satu anggota di himpunan Q. Nah, di aturan tidak mengatakan bahwa anggota di himpunan Q itu tidak boleh sama kan? Jadi walaupun dia semuanya ngerumpul di sini, ngerumpul di 3, tapi semua anggota di himpunan P punya tepat satu anggota kan di himpunan Q. Nah, harus hati-hati ya. Ini berarti termasuk fungsi. Nah, sekarang kalau gitu nomor 2 fungsi atau bukan? Gagal paham di aturan tadi. Kurang teliti, soalnya terjebak sama nomor 5 bukan fungsi tuh, jadi menyimpulkan nomor 4 bukan fungsi. Nah, nomor 2 fungsi atau bukan? Hati-hati, hati-hati. Nomor 2 itu termasuk fungsi. Sama kasusnya ada. Ini fungsi ya. Karena semua anggota di himpunan P terpasangkan dengan anggota di himpunan Q kan, walaupun ada yang sama, jadi nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya kalau dia itu nyambangnya di kiri itu nggak boleh. Kalau kasusnya seperti nomor 5 itu nggak boleh, karena anggota di daerah asal terpasangkan dengan lebih dari satu anggota di daerah hasil. Tapi kalau kayak kasus nomor 4 boleh, gitu ya. Jadi walaupun dia itu sama di daerah hasil, boleh, tetap boleh. Oke, sekarang yang nomor 1. Nomor 1 jelas fungsi. Ini jelas ya, ini nggak ada tantangannya sama sekali. Nomor 1 jelas fungsi ya. Oke, kalau ini sudah ngerti berarti materinya sudah selesai. Cuman itu materinya kalau relasi dan fungsi.
Kalau di buku ada macam-macam kan, sifat-sifat, ini itu, bla bla bla. Itu boleh teman-teman pelajari sendiri. Tapi kalau misalkan sifat-sifat menurut saya, pokoknya teman-teman sudah ngerti ini bedanya apa, ya udah. Jadi eh, fungsi itu pasti merupakan relasi, tapi tidak semua relasi itu fungsi. Relasi itu cuman aturan yang menghubungkan antara daerah asal sama daerah hasil. Tapi kalau fungsi, nggak seperti itu kan, tidak semua relasi itu fungsi. Tapi semua fungsi itu relasi, iya cepet memang. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Oh, tunggu, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, bentar, saya punya di papan tulis. Nah, ini loh. Jadi fungsi itu yang menghubungkan antara daerah A ke daerah B, tapi ada aturannya. Aturannya apa? Uh, Setiap anggota di daerah asal harus terhubungkan dengan tepat satu anggota di daerah hasil, walaupun itu sama. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau relasi, pokoknya yang menghubungkan daerah A dengan B, gitu aja, wes nggak ada aturan lagi. Nah, sekarang contoh 5.12. Ini ada di buku kok, jadi teman-teman bisa lihat jawabannya sama atau enggak. Nah, diketahui fungsi fx dengan rumus fungsi fx sama dengan px min q. Jika f1 sama dengan min 3 dan f4 sama dengan 3, tentukanlah nilai p dan q, kemudian tuliskan rumus fungsinya. Jadi, rumus fx itu adalah fungsi yang menghubungkan dari daerah asal ke daerah hasil. Nah, satu ini di sini dia adalah anggota dari himpunan salah satu anggota dari himpunan daerah asal. Nah, min 3 ini adalah ini tempatnya di daerah hasil. Jadi yang kita masukkan ke dalam fx itu asalnya, yang kita hasilkan dari fx itu hasilnya. Ini gampang deh diingat-ingat ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yang menghubungkan antara daerah asal sama daerah hasil, aturannya itu apa? Ini. Nah, ceritanya di soal ini kita nggak ngerti aturannya berapa. Bukan berarti kita harus membuat aturan sendiri, enggak. Kita menemukan aturannya apa. Di sini kan diketahui beberapa hal. Nah, yang pertama diketahui kalau F1 itu sama dengan min 3. Terus F4 itu sama dengan 3. Coba dari situ kita kerjakan ya. Jadi tadi kita punya Fx sama dengan Px min Q. Nah, kayak gini kan. Nah, terus kalau saya punya F1, F1 artinya adalah apa? Ini kan kita pernah belajar toh. Halaman berapa ya? Nggak tahu saya. Coba 15. Pokoknya 150-an, bab 5, Mbak. Nah, F1 jadi kalau misalkan saya punya F1, tadi kan saya punya Fx. Sekarang saya punya F1. Jadi X-nya saya ganti 1 kan, yang di dalam kurung. Kalau saya punya F1 seperti itu, berarti kesimpulannya adalah apa? Semua nilai X yang ada di dalam persamaan itu, saya ganti dengan 1. Jadi kita punya P, X-nya kita ganti 1 ya, kali 1, min Q. Sama dengan P kali 1 kan P, berarti ditulis P min Q sama dengan berapa? Ini F1, kalau semua X kita ganti 1, dia akan menghasilkan min 3. Itu ada di soal ya, sama dengan min 3 berarti. Oke, nah ini F1 sama dengan min 3, sudah berarti. Sekarang yang kedua, F4. Kalau tadi waktu saya punya F1, itu artinya semua X di persamaan saya ganti 1,
sekarang saya punya 4, X-nya sama dengan 4, berarti artinya apa? Semua nilai X yang ada di persamaan fungsi itu, saya ganti dengan 4. Nah, berarti kan saya punya P dikalikan 4 dikurangi Q ya. Oke, sama dengan berapa? Nah, ini P4, saya tulis 4P ya. Jadi kalau di matematika itu biasanya nulisnya angkanya dulu baru variabelnya. Tapi sama nilainya, P4 sama 4P sebenarnya sama saja. 4P dikurangi Q sama dengan berapa? Di soal kan ada ini, 3. Oke, berarti dia sama dengan 3 ditulisnya. Nah, sekarang kita punya ini, P min Q sama dengan min 3, 4P min Q sama dengan 3. Soalnya sebenarnya minta apa sih? Tentukanlah nilai P dan Q. Jadi kita harus menentukan nilai P dan nilai Q, kemudian tuliskanlah rumus fungsinya. Nah, sekarang kalau kita punya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ayo, kita sudah belajar ini loh dulu loh. Beberapa bab yang lalu. 2 bab yang lalu kayaknya. Menyamakan. Nah, ceritanya menyamakannya dengan cara apa? Menyamakan itu maksudnya metodenya nantinya akan kita eliminasi ya, kita hilangkan salah satu variabel terlebih dahulu. Ya, dengan cara disamakan itu tadi benar. Nah, kalau kita punya persamaan kayak yang ini, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi lihatnya cukup yang ini. Aduh, cukup dari sini aja lihatnya. Oke. Coba diapain? Dikurangi kah? Atau dikalikan berapakah? Atau ditambahkan kah? Jadi intinya kalau misalkan kita mau melakukan eliminasi itu salah satu variabelnya harus sama dengan 0. Boleh dikali 4. Mbak ini kan mau menghilangkan P-nya ya. Boleh kalau misalkan kita kalikan 4 yang atas ya. Jadi nanti kita punya 4P dikurangi 4Q sama dengan min 12. Ya, min 12 ya, bener ya. Min 3 kali 4. Ya, min 12. Nah, tapi ada lagi cara yang lebih mudah. Itu kan yang atas punya min Q, yang bawah juga punya min Q kan. Nah, sama-sama min Q, kita nggak usah mengalihkan, nggak usah menyamakan, berarti kan ada yang sudah sama. Caranya, kalau misalkan kita mau buat Q-nya ini sama dengan 0, kita apakan? Pokoknya kita mau bukan sama dengan 0 sih, kita hilangkan pokoknya Q-nya. Diapakan? Ayo. Jadi kalau lihat persamaan harus semuanya harus dilihat. Kalau dikalikan 0 semuanya habis nanti Mbak Wiwi. Coba ya kita kurangi ya. Coba sekarang kita kurangi. Nyimak aja loh. Udah, kita kurangi. Nah, sekarang dari depan yang ngerjakan ya. Berarti kita punya P dikurangi 4P. Loh, kok belum mudeng? P dikurangi 4P, coba berapa P dikurangi 4P? Ayo, P dikurangi 4P. Ayo Mbak Novitri, yang teliti Mbak Novitri. Minusnya sudah benar, P-nya sudah benar. Tiga, kurang dikit lagi. Ayo Mbak Ani.
min P4, ayo. P dikurangi 4P. Ayo, P dikurangi 4P. Jadi kayak P itu kan di depannya ada satunya. Berarti 1P. Ayo Mbak Nik dikit lagi. P dikurangi 4P. Jadi 1P dikurangi 4P. P-nya sudah sama ya, berarti kan boleh dikurangkan. Nah, min 3P. Hati-hati harus ditulis semua. Min 3P. Nah, sekarang yang belakang. Kita punya min Q, min Q. Jadi kita punya min Q, min Q. Nah, min Q, min Q. Berarti sama dengan berapa? Hayo. Sama dengan 0. Kenapa kok 0? Ini kan minus ketemu minus ya, berarti jadi plus. Jadi saya punya min Q plus Q. Berarti sama dengan 0 ya. Kalau ini dikurangkan ya. Nggak saya tulis wes. Ini sama dengan yang terakhir. Kita punya min 3 dikurangi 3. Berapakah min 3 dikurangi 3? Min 6. Sip. Min 6. Jadi, akhir-akhirnya kita punya min 3 dikalikan dengan P sama dengan min 6. Jadi, P-nya sama dengan berapa? Bisa kayak gini teman-teman kalau mau nyari. Min 3 dikalikan berapa supaya jadinya min 6? Mm 2 ya. Teman-teman yang lainnya ngerti ya? Kok bisa dapat 2 ya? Ngerti lah. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat P, di soal kan yang diminta P dan Q. Berarti kalau kita sudah dapat P, kita belum punya Q kan tapi. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita punya Q? Oke, kalau ada pertanyaan ditanyakan dulu sebelum kita berlanjut ke Q. Kok jadi 2? Ayo, kok jadi 2? Kok bisa? Coba ya saya tulis rincinya. Berarti kan ini kan 3P. 3 sama P kan dikalikan kan? Aduh, P sama dengan min 6 tuh ya. Jadi P-nya ini kalau misalkan mau menyederhanakan, min 3-nya ini saya oper ke ruas kanan. Nah, karena min 3 sama P ini operasinya adalah perkalian, jadi di sini dia jadi pembagian. Min 6 min 3 kan? Jadi 6 dibagi 3 karena ini minus sama-sama minus berarti minusnya hilang. Tinggal 2 toh. Kalau misalkan bingung ya, min 3 dikalikan berapa sama dengan min 6. Min 3 kali 1 tetap min 3. Min 3 kali 2 min 6 kan? Jadi P-nya sama dengan 2. Oke. Sekarang kita harus nyari apa lagi nih? Kita harus mencari Q ya, berarti. Nah, caranya untuk mencari Q gimana? Kan kita sudah nemu P, kurang Q-nya. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa nemu Q? Jadi, tunggu, Mbak. Ada yang lagi ngetik, Mbak ini mau jawab. Silakan. Memasukkan hasil P. Jadi kan di sini kita punya punya persamaannya punya 2. Punya yang persamaan 2 itu gini maksud saya. Ini loh. Yang tadi kita eliminasi itu. Persamaan kita ada 2 ini kan ya. Jadi kita boleh memasukkan P ke salah satu dari 2 persamaan itu untuk mencari Q. Kalau teman-teman masukin ke persamaan yang atas, nanti hasilnya akan tetap sama dengan kalau teman-teman memasukkan ke yang bawah. Sama saja. Tergantung pilih yang mana. Nah, kalau saya pilih yang atas karena yang atas itu nggak besar angkanya, jadi nggak harus mengalihkan 4. Kalau yang di bawah kan harus mengalihkan 4. Ya terserah, tapi itu selera. Jadi kita punya P sama dengan P dikurangi Q sama dengan min 3.
Terus P-nya kan sama dengan 2. Langsung kita masukkan. Jadi 2 dikurangi Q sama dengan min 3. Nah, untuk tahu nilai Q-nya, 2-nya ini harus kita oper ke ruas kanan. Nah, karena 2 ini di sini operasinya kan pengurangan. 2 sama Q kan pengurangan. 2-nya ini plus ya. Jadi, saat dioper ke ruas kanan, dia jadi minus 2. Ini ya. Berarti kita punya min Q sama dengan min 5. Berarti karena sama-sama minus, boleh saya tulis Q sama dengan 5. Atau gini gampangannya. 2 dikurangi berapa sama dengan min 3. Dikurangi 5 kan? Simpel-simpel aja. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak yang untuk mencari Q? Tadi kan kita sudah mencari P sama dengan 2, sekarang kita nyari Q-nya. Jelas ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita sudah punya P, kita sudah punya Q, tapi masih ada satu lagi yang harus kita cari. Enggak kita cari sih, kita lakukan. Kemudian, di soal ini. Kemudian, X-nya ngapain dicari lagi? X itu nanti Mbak Novitri, apa namanya? Ya bisa sih kalau mau nyari, tapi kan satu-satu. Kita yang menentukan. Boleh kita yang menentukan berapa aja. Karena dari soal kan nggak di nggak ada aturannya berapa-berapanya. Nah, kemudian tuliskanlah rumus fungsinya. Nah, jadi di situ kita harus menuliskan rumus fungsinya. Rumus fungsinya itu yang mana sih? Yang fx. Jadi yang kita punya fx, f dalam kurung x sama dengan gitu loh. Nah, di sini kan kita punya fx sama dengan px min q. Nah, karena kita sudah punya nilai p dan q-nya, makanya langsung kita ganti p sama q-nya. Jadi kita punya fx sama dengan p-nya itu 2 x min q-nya itu 5. Jadi adalah q-nya itu 5. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau menentukan x-nya berapa, misalkan x-nya 1 ya. X-nya 1 berarti semua nilai x kita ganti 1. Berarti 2 kali 1 dikurangi 5. Nanti kita dapat y-nya. Daerah asalnya berapa kita masukkan ke persamaan, nanti kita tahu daerah hasilnya. Kayak gitu loh. Jadi ini persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 5. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, jelas ya. Oke, berarti sekarang lanjut ke soal berikutnya. Mau. Nah, ini contoh 5, 13. Ini contoh yang lanjutannya yang tadi. Kalau tadi, kita kan nggak tahu, kita cuma tahu daerah asal, sama kita tahu daerah hasil, tapi kita nggak tahu fungsinya berapa, persamaan fungsinya. Nah, kalau di soal ini, kita tahu persamaan fungsinya. Fx sama dengan akar 2x plus 6. Itu persamaan fungsinya ya. Nah, diketahui fungsi f dengan rumus fx sama dengan akar 2x plus 6. Tentukanlah domain itu berarti daerah asal ya. Tentukanlah domain fungsi f agar memiliki pasangan di anggota himpunan bilangan real. Nah, bilangan real. Bilangan real itu ya semua bilangan yang pernah kita pelajari itu bilangan real. Sejauh ini, semua bilangan yang kita pelajari adalah bilangan real. Terus adakah bilangan yang tidak real? Ada. Jadi, bilangan itu ada tapi dia tidak nyata. Jadi dia ada tapi dia tidak nyata. Kita nggak bisa gimana? Nggak bisa mendeskripsikan gitu loh. Bilangannya berapa, nilainya berapa. Dia ada tapi kita nggak bisa mendeskripsikan. Dia ada tapi tidak nyata, bilangan maya. Nah, jadi misalkan seperti ini. Kalau tadi ya contohnya kan, kita contohnya yang gampang, yang langsung aja deh. Misalkan akar 1 ya, saya punya akar 1 ya.
Akar 1 itu sama dengan berapa? Dia bisa plus minus akar 1. Maksudnya plus minus akar 1 itu, akar 1 ini nilainya bisa plus 1 atau minus 1. Kenapa kok kayak gitu? Nah, kalau 1 saya kuadratkan, dia hasilnya sama dengan 1 kan? Tapi kalau kok tapi sih. Kalau misalkan saya punya maksudnya kurung. Nah, saya punya min 1 kayak gini, saya kuadratkan, hasilnya berapa? 1 juga kan? Nah, berarti 1 ini adalah bilangan real. Akar 1 adalah bilangan real. Tapi kalau saya punya begini, akar min 1, nah, akar itu 1 ya maksudnya, ini kok jelek. Akar min 1, ini ada nggak hasilnya kira-kira teman-teman? Berapa kalau kita kuadratkan, dia sama dengan, salah. Berapa kalau kita akar, dia hasilnya adalah akar min 1. Nggak, maksudnya gini loh, akar min 1 itu berapa coba intinya? Ada nggak? Ya, dia nggak real. Jadi, dia ada 21. Nggak bisa, soalnya kalau 1 kali 1, itu dia 1. Jadi kalau misalkan dimasukkan di dalam akar, itu dia 1 kuadrat, jadi dia 1. Jadi dia positif nilainya. Kesimpulannya, lah ini itu, kita nggak bisa mendeskripsikan, jadi kita tulisnya I. Jadi kalau ada bilangan akar min 1, itu namanya I. Atau namanya lagi adalah bilangan imajiner. Nah, kembali lagi ke soal. Di soal itu kan kita perintahnya adalah tentukan domain atau daerah asal fungsi f agar memiliki pasangan di anggota himpunan bilangan real. Berarti gimana caranya supaya kalau misalkan kita masukkan nilai daerah asal, suatu nilai daerah asal, dia nggak imajiner. Jadi kesimpulannya, di dalam akar nggak boleh ada tanda minus. Itu secara umum sih. Di dalam akar itu jangan ada tanda minus. Soalnya kalau di dalam akar sampai ada tanda minus, berarti selesai hitungannya salah. Ya. Kalau misalkan kalau kita ya, misalkan masih ngitung yang kayak gini-gini, kalau misalkan teman-teman suatu saat ngitung atau di ujian atau apa, di dalam tanda akar itu ada minusnya, berarti kemungkinan besar itu nggak teliti, berarti ada yang salah di atasnya. Karena kita belum pakai bilangan imajiner, masih nanti kayaknya kalau kelas 10 nggak pakai, kelas 11 juga kayaknya nggak, kelas 12 nggak juga. Jadi bilangan imajiner itu fungsinya sangat terbatas sekali. Ya enggak sih, ya banyak kalau misalkan di kayak anak-anak teknik-teknik itu kayaknya banyak yang susah-susah itu pokoknya, anak matematika. Ya pokoknya belajar angka ya dipelajari bilangan imajiner. Tapi kalau nanti kalau untuk kelas 10, 11, 12 belum. Jadi hati-hati kalau misalkan teman-teman ngitung tiba-tiba di dalam akar kok hasilnya minus, nah berarti ada yang salah. Oke, berarti kita ceritanya gimana caranya supaya hasil X yang kita masukkan di dalam fungsi itu nggak boleh imajiner. Jadi begini, caranya bagaimana? Caranya adalah begini. Jadi kita bikin aturannya. Jadi kalau misalkan ceritanya kan daerah asalnya gimana sih, kok bingung. Jadi bagaimana caranya agar daerah hasil anggota anggota himpunan di daerah hasil yang kita punya nanti itu semuanya bilangan real atau nggak boleh ada imajiner. Nah, caranya itu kan adalah semua yang dalam akar ini kan tidak boleh sama dengan minus-minusan kan. Nah, minus-minus itu berarti gimana sih? Minus-minus itu kan berarti kurang dari 0 kan. Nah, berarti saya tulis 2x plus 6 ini lebih besar, itu lebih besar ya maksudnya.
Ah, lebih besar sama dengan 0. Kenapa kok lebih besar sama dengan 0? Ya soalnya kalau misalkan nanti sampai kurang dari 0, kalau kurang dari 0 kan berarti min 1, min 2, min 3. Berarti kita membolehkan kalau di dalam akar ini ada yang minus. Nah, ceritanya kan nggak boleh kan? Jadi lebih besar sama dengan 0 supaya nggak minus. Nah, berarti kita harus mencari x-nya sekarang. Kita harus mencari x itu kan mewakili bilang apa daerah asal ya. Jadi kita harus mencari berapa sih kalau kita masukkan angka di daerah asal supaya dia nggak minus hasilnya di dalam akar. Nah, berarti kita bikin akar 2x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita keluarkan dulu dari akar. Berarti kita kuadratkan ya. Aduh, nggak usah deh. Saya kasih tahu aja ini dikuadratkan. Jadi kanan sama kiri, ruas kanan, ruas kiri kita kuadratkan. Kalau akar dikali akar dikuadratkan, itu berarti kita sama kayak melepas akarnya. Jadi kita mengeluarkan semua ini dari akar. Sementara kalau misalkan 0 kita kuadratkan, jadinya apa? Tetap 0. Jadi tetap 0 ya. Nah, sekarang ini babnya jadi pertidaksamaan. Balik lagi ke bab yang dulu itu, sebelum UTS. Nah, oke, berarti sekarang kita punya 2x lebih besar sama dengan 6-nya kita oper ke ruas kanan. Dia jadi minus 6. X berarti berapa lebih besar sama dengan min 6 dibagi 2 kan ya. Min 6, aduh, min 6 dibagi 2. Saya kasih koneksi nih ya. Jadi X-nya lebih besar sama dengan min 3. Artinya apa? Kalau X-nya kurang dari sama dengan kalau X-nya kurang dari min 3, dia akan imajiner. Ininya hasilnya di daerah di anggota himpunan bilang lah di ininya di daerah hasilnya. Coba sih kita buktikan kalau misalkan F-nya ini kurang dari min 3 ya, kasihlah min 4. Berarti berapa? Kita sekarang punya akar 2 kali min 4 ditambah 6. Nah, ini berapa berarti dalam akar? Coba itu dalam akar berarti berapa? 2 dikalikan min 4 ditambah 6. Ayo teman-teman, saya jangan ditinggal tidur loh. 2 kah? Ayo Mbak ini kurang teliti. Dikit lagi. 2 kali min 4 plus 6. 2 kali min 4 plus 6. 2 kali min 4 berarti min 8 ya. Berarti min 8 plus 6. Ayo dihitung lagi pelan-pelan. Min 2. Berarti akar min 2. Berarti kalau kita masukkan angka selain dari ini, selain angka-angka yang X lebih besar min 3, jadi selain dari kalau X lebih besar min 3 kan letaknya begini berarti. Ini misalkan ini min 3 ya. Nah, X lebih besar min 3 itu berarti yang ke sana. Ini yang diarsir. Di sini ada 0 misalkan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Semakin ke kanan semakin besar. Kalau kita letakkan bilangan yang ada di sebelah sini, kita akan dapat bilangan imajiner. Itulah maksudnya. Jadi soal ini tadi itu tujuannya cuman kita suruh menentukan batasnya berapa supaya bilangan supaya di daerah hasil itu kita nggak ada imajiner. Jadi ini nggak boleh. Gitu ya. Udah materinya sudah habis sampai di sini. Ada yang belum ngerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin?
Jelas ya teman-teman ya. Pertemuan yang hari ini hari apa? Selasa. Ini hari Selasa, besok hari Kamis ya. Kita ketemu lagi. Nanti yang hari Kamis kita akan ada apa namanya, latihan soal tentang relasi dan fungsi. Terus habis itu akan saya kasih PR sedikit, nggak banyak kok PR-nya, beneran. Terus minggu depan kita akan mulai masuk ke bab berikutnya. Jadi relasi dan fungsi ini cuma dikit ya. Terus kita masuk ke bilangan dan deret mungkin untuk 2 mingguan gitu. Terus nanti akhir bulan ini kita ada UAS. Oke. Jadi untuk semester ini, jadi bulan ini adalah bulan UAS sehingga ya kita UAS. Nah, minggu depan nanti kita ada UTS. Minggu depan kita ada UTS. Jadi minggu depan kita masuk ke bab yang baru. Bulan depan kita sudah masuk semester yang kedua. Oke. Semangat ya, semangat. Nah, pertemuan ini nggak ada PR dulu karena kan belum latihan soal. Jadi PR-nya selalu habis latihan soal. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya akhiri sampai di sini ya, yang pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan datang malam-malam lagi ya di sesi yang kedua. Oke, kalau gitu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Kamis.